Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali di agenda yang alhamdulillah sudah 3 mingguan ini kita rutinkan atau kita mulai, ya, yaitu Syafari, ya, Sapa Fikih pagi hari. Nah, ini menjadi kegiatan yang insya Allah akan rutin ke depan, yaitu kegiatan dari Bisyarah ID bersama INSMI, Institut Muamalah Indonesia, dari gurunda kita Ustadz Siddiq Aljawi. Nah, insya Allah banyak pembahasan-pembahasan yang sangat menarik dan sangat dibutuhkan ilmunya, terutama berhubungan dengan fikih muamalah, dan bisa lebih spesifik lagi yaitu fikih muamalah kontemporer yang insya Allah akan diasuh sendiri langsung bersama gurunda kita Ustadz Siddiq Al-Jarwi. Nah, semoga apa yang nanti kita diskusikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salam dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan untuk kelancaran serta keberkahan agenda kita pagi hari ini, mari sebelum mulai kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, ihdinas siratal ladzina. Amin. Oke. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semua? Begitu juga kepada gurunda kita Ustadz Siddiq Al-Jawi. Semoga sehat selalu. Ya, saya sementara ada di studio Jogja. Sepertinya gurunda kita juga di studio Jogja. Karena kemarin kami juga habis diskusi konsultasi bersama beliau di kantornya Bisyarah ID di Jogja. Nah, agenda kita pagi hari ini yaitu temanya tentang solusi syariah untuk hibah yang tidak adil dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, ini menarik ya, menarik, menarik. Dan kemungkinan banyak dari kita mengamalkan hal ini, yaitu menghibah kepada anak-anak ya dengan cara yang tidak adil. Ya, dan sebenarnya ini secara muamalah boleh apa enggak sih? Nah, lalu kalau enggak boleh, apa solusinya? Nah, karena jangan sampai ya kita sendiri bertindak tidak adil kepada anak-anak kita, karena memang seperti itulah yang disyariatkan oleh Islam, yang mana nanti insya Allah akan dibahas oleh gurunda kita Ustadz Siddiq Al-Jawi. Nah, sebelum mulai, ini Alhamdulillah sudah ada sekitar 44 peserta di peserta Zoom pagi hari ini. Nah, untuk menambah semangat, saya juga ingin tahu ini ada dari mana saja ini saudara-saudara yang mengikuti agenda dari Bisyarah ID ini, yaitu Syafari, Syafa Fikih pagi hari. Nah, tolong ditulis di kolom chat. Ya, sepertinya ada yang dari Ngawi, dari Jogja. Nah, untuk menambah semangat biar kami juga tahu. Nah, mungkin dari yang paling jauh juga kami ingin tahu. Kemarin katanya Ustadz Siddiq pernah itu ngisi bahkan pesertanya dari Amerika, USA. Nah, semoga bisa menjadi manfaat untuk banyak orang, ya. Dan untuk agenda dari Bisyarah ID ini yang insya Allah rutin dilakukan Jumat pagi, ini bersifat kajian yang free alias gratis. Nah, agar bisa berbagi ilmu, berbagi keberkahan di hari Jumat. Nah, mohon apabila Anda mendapatkan informasi dari Safari ini, Sapa Fikih Pagi Hari dari Bisyarah dan Insmi ini, bisa dibantu untuk di-share ke saudara-saudara kita yang lain, ya, agar bisa lebih bermanfaat lagi dan insya Allah menjadi amal jariah. Nah, dan juga kami insya Allah akan menguploadnya di YouTube, ya. Jadi bagi mereka yang terkendala untuk hadir bisa menontonnya di YouTube, dan juga insya Allah materinya akan di-share.
Dan insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita semua ya. Mari kita luangkan waktu setidaknya ya seminggu sekali lah di hari Jumat pagi untuk bisa mengikuti kajian terutama langsung bersama gurunda kita Ustadz Sidik Aljawi. Dan ini sudah banyak yang masuk Balikpapan, Kebumen, Pontianak, waduh, Kendari, Jogja, Bandung, Solo. Wah, ini yang paling jauh nih, Bantul. Kemudian Samarinda, Palembang, waduh, Kulon Progo, Bandung, Kalimantan Tengah. Siap, Alhamdulillah. Dan insya Allah peserta akan terus bertambah ya. Dan nampaknya sudah menjadi ideal sekarang kita langsung masuk ke materi. Insya Allah gurunda kita Ustadz Sidik Aljawi sudah siap Ustadz? Bentar, sedang mengedit sebentar di Ya siap. Ya. sebentar. Kalau di Jogja ini cuacanya Alhamdulillah mendung-mendung cerah. Nah boleh biar kami juga tahu gimana sih cuaca di tempat Anda. Monggo bisa di-chat juga karena nuansa sendu seperti ini belajar fikih muamalah itu lebih enak ya, lebih enjoy. Monggo bisa di-chat bagaimana kondisi cuaca Anda di tempat Anda karena siapa tahu ternyata cuacanya merata ya. Oh iya, oh ini Balikpapan hujan dari semalam, sekarang masih gerimis. Lanjut, waduh itu sendu sekali ya, syahdu syahdu. Nah, kami ingin juga menginformasikan bahwasannya Bisyarah ID bersama INSMI ingin menjadi institusi ya atau lembaga yang mengedukasi mengenai fikih muamalah. Nah, monggo bisa diikuti terus agenda-agenda kami yang mana insya Allah di agenda Gebyar Milad Bisyarah yaitu 6 tahunnya Bisyarah bulan Juli kami punya beberapa agenda-agenda acara. Ada yang namanya workshop franchise syariah. Nah ini offline, mantap ini 3 hari bersama para pemateri termasuk Ustadz Sidik Aljawi sendiri. Kemudian yang berikutnya ada agenda kuliah waris komprehensif. Nah, 1 semester 6 bulan 24 kali pertemuan. Udah. Kemarin saya membaca materi yang disiapin oleh gurunda kita Ustadz Sidik Aljawi itu sangat menarik sekali. Nah, kemudian nanti ada juga yang ketiga itu kita belum tentukan fiksasinya, tapi tentang akidah bisnis coaching itu juga online dan free. Nah, mari ikuti terus agenda-agenda dari Bisyara ID. Sudah siap, Ustazi? Bentar, lagi ngedit sebentar. Oke. Nah, nanti di tengah acara, insya Allah juga akan saya kasih informasi fixnya mengenai agenda-agenda dari Bisyara ID. Ya, kami memixing ya, ada yang bersifat offline, ada yang bersifat online, dan juga ada yang berbayar, ada yang free. Nah, ikuti terus informasi dari Bisyara ID. Siapa tahu Anda membutuhkan ilmu-ilmu yang kami sampaikan karena belum tentu ini diajarkan di tempat-tempat lain. Dan kemungkinan besar juga tidak diajarkan di sekolah kita dulu SD, SMP, SMA, bahkan di bangku kuliah. Nah, makanya kalau ada kesempatan jangan dilewatkan. Ya, kami pun ingin mengapresiasi para guru-guru kami untuk bisa berbagi ilmu. Makanya ada yang bersifat bisnis, ada yang bersifat dakwah atau sosial. Nah, makanya didukung terus ya dari kegiatan Bisaro ID ini. Silahkan tinggal diukur kemampuan Anda. Bagi yang baru bisa ikut yang gratis ya monggo, kalau bisa juga ikut yang berbayar juga monggo. Nah, insya Allah kalau kita mengusahakan ya kemampuan kita untuk bisa mengikuti ilmu yang kita perlukan, insya Allah akan Allah mudahkan. Siap. Ini sudah ada share screen dari guru kita, Ustadz Sidik Aljawi, materi beliau. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, menarik sepertinya ini materinya, kami persilahkan kepada guru kita, Ustadz Sidik Aljawi, waktu dan tempat. Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Ya, kita masih dalam rangka hari Tasyrik, ya, masih ada waktu penyembelihan hewan-hewan kurban kita, ya. Ini hari-hari yang kita diharamkan berpuasa, ya, tidak boleh puasa. Bahkan Rasulullah mengatakan ayyamu ayyamu tasyriki ayyamu aklin wa syurbin. Jadi ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik, ayyamu aklin itu hari-hari makan-makan, wasyurbin dan minum. Jadi nggak boleh kita berpuasa, ya. Jadi kita nikmati, ya, mungkin masih ada daging-daging dari mungkin kita Pembagian. dapat dari mana-mana, ya, itu silahkan kita nikmati, ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, materi kita pada pagi ini adalah solusi syariah untuk hibah yang tidak adil dari orang tua kepada anak-anaknya. Jadi ini ada pertanyaan. Nah, nanti ada jawaban dari saya. Nah, ini pertanyaannya dari seorang teman. Itu teksnya sebagai berikut. Saya baca dulu. Dalam kehidupan berkeluarga kami, kedua orang tua memiliki anak 4 orang. Satu perempuan dan 3 laki-laki. Semasa hidup, orang tua, lebih tepatnya ayah dan ibu, memberikan sejumlah harta kepada anak-anaknya. Jadi ini bukan nafkah, ya, namun lebih tepat kepada hibah. Orang tua memberikan sebidang tanah beserta satu bangunan rumah kepada anak perempuan sebagai anak tertua dan telah berumah tangga terlebih dahulu. Sedangkan adik-adiknya belum mendapatkan hibah seperti kakaknya dan ketiga adiknya telah mengetahui perihal itu dan setuju. Apakah hibah seperti ini diperbolehkan? Dan saya memahami ini diperbolehkan. Namun dalam beberapa waktu saya mendapatkan penjelasan bahwa hibah orang tua kepada anaknya harus adil. Jika satu anak diberi sebidang tanah serta rumah, maka seluruh anak harus mendapatkan yang sama. Jika tidak demikian, maka orang tua dianggap pilih kasih dan bahkan berlaku zolim. Bagaimana sebenarnya mendudukkan hukum hibah orang tua kepada anaknya? Bagaimana jika yang pertama, saudara-saudara yang lainnya ridho dengan pemberian yang tidak sama itu? Dua, anak tersebut yang diberi lebih oleh orang tua pada faktanya memberikan bantuan kepada orang tua lebih banyak dari saudara yang lainnya. Misalnya anak tersebut merawat uang tuanya. Jazakallah khairan atas jawabannya. Nah, ini dari seorang hamba Allah. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu yang berbahagia, deskripsi masalah yang disampaikan seorang teman kepada kami. Jadi intinya ada ayah ibu punya anak 4, yang satu perempuan, anak pertama adiknya 3. Nah, ternyata yang perempuan ini diberi rumah, di tanah, ya, sementara yang lain-lain adiknya yang laki-laki 3 itu tidak, gitu. Nah, ini bagaimana? Sementara yang lain-lain itu ya sudah ridho atau sudah rela, gitu, ya. Nah, baik. Jadi jawabannya ini saya menjelaskan hukum asal dan nanti adalah hukum perkecualian, ya. Jadi ini hukum asalnya dulu. Hibah dari orang tua kepada anak-anaknya hukumnya wajib bersifat adil, wajib, ya, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
I'dilu baina abnaikum. I'dilu artinya berlaku adillah kamu. Baina abnaikum di antara anak-anakmu. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam An-Nasai. Jadi ini perintah Rasulullah ini sifatnya wajib, ya, bukan sunnah ya. Nanti akan saya jelaskan indikasi atau korinahnya mengapa wajib dan kalau tidak dilakukan ya berarti itu adalah meninggalkan kewajiban ya atau bahkan di dalam sebuah hadis disebut itu al-jaur. Al-jaur itu kezoliman atau ketidakadilan. Jika tidak adil, maka hibah tersebut haram hukumnya. Misalnya satu anak diberi hibah sedangkan anak-anak lainnya tidak diberi. Nah, haramnya pemberian yang tidak adil dari ayah atau ibu kepada anak-anaknya dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai al-jaur. Ya, al-jaur itu bahasa Arab artinya kezoliman atau ketidakadilan. Sebagaimana riwayat sebagai berikut ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari seorang sahabat namanya Anin Nu'man bin Bashir dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qol ya semoga Allah meridhoinya dia berkata Sa'alat ummi abi ba'dal mauhibati li min malihi. Jadi ini Nu'man ini meriwayatkan kepada kita Sa'alat ummi abi ibuku bertanya kepada ayahku ba'dal mauhibah ya mengenai apa? Mengenai sebagian pemberian li kepadaku min malihi dari harta dia, dari harta ayahnya. Suma badalahu kemudian ayahku ya mungkin awalnya berbaru rencana ya terus kemudian ditanyain sama ibunya. Suma badalahu kemudian baru ayahku menyadarinya, memahaminya. Fawahabaha li lalu ayahku menghibahkan suatu barang itu li kepadaku. Fakolat maka berkatalah ibuku la ardo hatta tushidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. La ardo aku tidak akan ridho hatta tushidan nabiyya hingga kamu mendapat persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya tidak rela ya mungkin ada yang lain-lain anak-anak yang lain kenapa yang dikasih cuma Nu'man bin Bashir saja aku tidak ridho sampai kamu minta persaksian Nabi fa'akhudha biyadaya wa ana gulamun fa'akhudha ini cerita dari Nu'man ya fa'akhudha biyadaya ayahku lalu memegang dua tanganku jadi ayahku namanya berarti Nu'man putranya Bashir berarti Pak Bashir ya fa'akhudha biyadaya ayahku yang bernama Bashir itu memegang dua tanganku wa ana gulamun sedangkan aku pada waktu itu masih kecil fa'ata biyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam lalu ayahku membawa aku kepada Nabi jadi dia diajak nih Nu'man bin Bashir ini oleh ayahnya diajak menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakol lalu berkatalah ayahnya tadi ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna ummahu sesungguhnya ibunya ya binta Rawahata yaitu putri dari Rawaha sa'alatni ba'dal mauhibah ya. Jadi ibunya anak ini maksudnya ya istrinya itu Sa'alatni bertanya kepadaku ba'dal mauhibah lihada sebagian pemberian kepada anak ini yang aku bawa yaitu Nu'man bin Bashir itu. Qol Nabi berkata, alaka waladun siwahu? Apakah laka kamu punya waladun anak siwahu selain dia? Jadi Nabi bertanya. Jadi setelah Bashir tadi ya bilang kepada Nabi, wahai Nabi ini istriku, ini
menanyakan ya, aku sudah memberikan hibah kepada anakku ini ya. Nabi bertanya, alaka waladun siwahu, kamu punya nggak anak yang lain selain dia, selain anak yang dibawa ini? Qal na'am. Ya. Ya, aku punya anak yang lain. Qala fa'urahu. Maka kemudian periwayat hadis mengatakan fa'urahu lalu kemudian disampaikan kepada Nabi ya ada anak-anak yang lain. Qal berkatalah Rasulullah la tushidni ala jaurin. Janganlah kamu minta persaksianku mengenai suatu kezoliman ya jangan kamu meminta persaksian dariku mengenai suatu kezoliman atau ketidakadilan. Waqala Abu Harizin anis Sya'bi berkata Abu Haris dari Sya'bi ini periwayat hadis ya kan hadis ini kan sampai kepada kita dari rantai periwayatan. Nah ini salah satu seorang perawi kemudian menceritakan Rasulullah bersabda la ashhadu ala jaurin ya. Aku tidak bersaksi atas kezoliman atau atas suatu ketidakadilan. Jadi ini kalau menurut Nu'man bin Bashir sabda Nabi, la tushidni ala jaurin. Jangan kamu minta aku bersaksi atas suatu ketidakadilan. Tapi ada versi riwayat lain, ucapan lain dari Nabi, la ashadu ala jaurin. Aku tidak bersaksi atas suatu ketidakadilan atau kezaliman. Ya, ini hadis ini akhrajahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 2650 wa Muslimun dan Imam Muslim nomor 1623. Nah, ini sudah saya siapkan ya terjemahannya. Kita ulang lagi. Nu'man bin Bashir berkata, ibuku meminta kepada ayahku sebagian pemberian, kemudian beliau memberikannya kepada aku. Ibuku berkata, aku tidak akan ridho hingga aku meminta persaksian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nu'man berkata, kemudian ayahku membawaku sedangkan aku masih kecil. Ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu anak ini yaitu binti Rawahah meminta dariku sebagian pemberian dan ia ingin agar aku meminta persaksian kepadamu terhadap hal tersebut. Rasulullah lalu bertanya, wahai Bashir, apakah engkau memiliki anak selain ini? Dia menjawab, ya. Beliau berkata lagi, apakah engkau memberinya seperti apa yang engkau berikan kepada anak ini? Kalau ini kayaknya dalam riwayat Bukhari tadi nggak ada ya. Sebentar ini saya hapus karena ini saya mengambil terjemahannya tadi dari versi riwayat Imam An-Nasai. Jadi ini antara satu perawi dengan perawi lain terkadang tidak sama persis gitu ya. Nah ini ntar ini saya sesuaikan dengan terjemahan dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bentar ya. Nah, jadi Rasulullah ini bertanya kepada Basir tadi, apakah engkau memiliki anak selain ini? Dia menjawab, iya. Ya, maka beliau bersabda, nah sebentar ini, Rasulullah maksudnya ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau demikian maka jangan meminta persaksian kepadaku. Sesungguhnya aku tidak bersaksi terhadap ketidakadilan. Nah ini bentar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan sebenarnya yang lain-lain ya. Ada juga Imam An-Nasai dan sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi Rasulullah itu ketika menyikapi pemberian anak, itu artinya anak-anak itu semuanya harus mendapatkan jumlah yang sama. Ya, kalau seorang anak diberi, yang lainnya juga harus diberi. Makanya Nabi bertanya ketika si anak ini mendapatkan, lalu Nabi bertanya, ini si anak ini, apakah ada anakmu yang lain? Oh iya ada. Nah kalau begitu ya jangan meminta persaksian dariku, kata Nabi.
aku tidak mau bersaksi terhadap ketidakadilan atau al-jaur. Ini kan berarti perintah Nabi tadi, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, itu perintah wajib ya. Tadi Rasulullah tadi kan bersabda, "I'dilu baina abnaikum." Nah, kalau dalam ilmu usul fikih ini ada amar atau perintah. Nah, tapi amar atau perintah ini tidak otomatis semua perintah itu lil wujub ya, menghasilkan hukum wajib kecuali ada korinah yang menunjukkan jazim ya, kecuali ada korinah, ada indikasi atau petunjuk bahwa perintah itu menunjukkan tuntutan atau perintah yang tegas. Nah, itu tadi ada. Bentar, ini ada fail to detect your speaker. Ini mungkin perlu dicek Firly apa suara Aman, Ustadz. normal Suaranya aman. aman ya. Siap. Jadi Rasulullah dalam perintahnya itu supaya kita umat Islam berlaku adil kepada anak-anak. Nah, ini kan kalau dalam ilmu suluk ini namanya tolabul fi'li, tuntutan untuk berbuat atau amar ya. Nah, tetapi tidak setiap perintah itu hukumnya wajib, mungkin bisa sunnah atau mungkin bisa mubah, itu tergantung korinah yaitu indikasi atau petunjuk baik pada perintah itu sendiri maupun pada dalil-dalil yang lain. Nah, ini ternyata Rasulullah itu pada dalil yang lain ya, itu menyebutkan kalau ada ayah memberikan sesuatu kepada anak, yang satu diberi, yang lain tidak. Nabi itu ternyata melihatnya sebagai kezoliman atau ketidakadilan. Dalam bahasa Arab disebut al-jaur. Ya, itu suatu celaan yang tegas yang menunjukkan bahwa wajib bukan sekedar sunnah, ayah atau ibu itu memberikan sesuatu kepada anaknya itu bukan sekedar sesuatu yang sunnah tetapi wajib, dan kalau tidak dilakukan ya hukumnya haram karena yang namanya kezaliman al-jaur ya, al-jaur atau az-zulmu itu tidak ada hukumnya ya kecuali haram gitu. Nah, ini Bapak Ibu sesuatu yang perlu kita fahami dengan baik. Nah, dalam kondisi demikian, bagaimana ini? Hibah kok tidak adil? Wajib dibatalkan atau difasakh dan kemudian dibagi kepada semua ahli waris sesuai hukum waris Islam. Dalilnya hadis Nu'man bin Bashir, ini ada kelanjutan ceritanya bahwa setelah Rasulullah itu mengetahui bahwa ayah Nu'man bin Bashir telah memberikan hibah secara tidak adil ya, tidak sama jumlahnya di antara anak-anaknya, maka kemudian Nu'man bin Bashir berkata, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini berkata kepadanya, kepada ayahnya Nu'man bin Bashir yaitu Bashir ya. Afa'alta hadza biwadika kullihim, ya. Apakah kamu membagi kepada semua anakmu? Jadi Nu'man bin Bashir dibawa nah, oleh ayahnya kan menemui Nabi. Lalu ayahnya bilang, aku memberikan sesuatu kepada anak ini. Apakah kamu lakukan kepada semua anakmu yang lain? Nah, Nabi bertanya, kola la. Ayahnya menjawab tidak. Ya, ayahnya siapa? Nu'man bin Bashir tadi. Nah, kemudian Nabi kemudian mengatakan, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Nah, ini ada kalimat faroja'a abi, farodatil kasdakoh. Nah, yang dilakukan itu adalah kemudian Nabi eh, apa namanya, ayahku membatalkan pemberian itu. Ayahku membatalkan pemberian itu dan dia, anak yang diberi, mengembalikan hibah itu.
Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di sini ada satu keterangan berdasarkan hadis tersebut jelas bahwa solusi untuk hibah yang tidak adil adalah membatalkan hibah tersebut sebagaimana pernyataan dari periwayat hadis yaitu Nu'man bin Bashir bahwasanya Faroja'a abi farodda tilkas sodako. Kemudian ayahku membatalkan pemberian itu dan dia mengembalikan hibah itu. Jadi anak yang diberi ya mengembalikan hibah itu. Ya ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi solusi untuk hibah yang tidak adil ini hukum asalnya ya kalau tidak adil ya berarti dibatalkan, difasakh ya kalau istilah fikih itu dibatalkan akad akad hibahnya itu namanya difasakh ya. Nah, kemudian ini hukum asal ya, lalu ada hukum perkecualiannya, yaitu namun jika saudara-saudara dari anak yang diberi hibah itu ridho atas pembagian itu, ya walaupun pembagian itu tidak adil sebenarnya. Tapi yang lain-lain, anak yang lain yang tidak diberi itu ridho tanpa ada paksaan, padahal mereka tidak mendapat hibah yang sama, maka hibah itu dapat diteruskan dan tidak dibatalkan. Nah, ini solusi yang kedua. Solusi pertama ya hukum asalnya kalau tidak adil dikembalikan, dibatalkan ya pemberian atau hibahnya itu ya. Tapi kalau yang lain-lain yang tidak mendapat yang sama anak-anak yang lain itu ridho, rela, tidak ada paksaan ya hukumnya boleh. Jadi artinya itu hibahnya tidak perlu, tidak wajib dibatalkan. Ya, hal ini berdasarkan bolehnya orang yang berhak itu melepaskan haknya. Nah, ini kalau dalam fikih Islam itu disebut tanazul anil haq, ya, melepaskan hak yang ini dibolehkan di dalam syariat. Jadi tanazul anil hak itu artinya seseorang sebenarnya mempunyai suatu hak, mungkin hak waris, mungkin hak nafkah, atau kalau istri-istri yang di poligami itu misal ada hak namanya mendapat mabit, ya, bermalam dari suami. Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya tanazul anil hak, melepaskan hak itu diperbolehkan. Jadi kalau orang itu berhak misalnya mendapat hibah yang sama, ya anak-anak dari seorang ayah itu mempunyai hak sebenarnya untuk apa namanya mendapat hibah yang sama, tapi ternyata anak-anaknya ya udahlah nggak apa-apa, aku nggak dikasih nggak apa-apa. Nah itu boleh. Nah dari mana itu kita mendapat kesimpulan bahwa tanazul anil haq itu boleh? Yaitu dari metode penyimpulan yang namanya istiqro, ya kajian induktif terhadap dalil-dalil syariat. Dari kajian terhadap dalil-dalil syariat yang berbagai macam kasus secara parsial itu kemudian disimpulkan secara general boleh dalam Islam itu melepaskan hak. Nah, ini ada di kitab Hukukul Mar'ah Az-Zawjiyah wa Tanazul Anha ya karya Syekh Muhammad Yaqub Muhammad Ad-Dahlawi. Hal itu karena apa? Nah, ini kemudian ada contoh-contoh kasus, banyak kasus-kasus dalam Islam itu ternyata orang yang mempunyai hak itu ternyata boleh melepaskan haknya, boleh tidak mengambil haknya. Ya. Nah, ini contohnya Islam membolehkan kreditur yang berhak menagih piutangnya dari debitur, ya. Dia boleh memutihkan piutangnya debitur, baik sebagian atau seluruhnya. Nah, ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berutang itu
dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Jika kamu menyedekahkan, artinya kita punya piutang, tapi piutang itu kita ikhlaskan. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Quran Surat Al-Baqarah 280. Nah, inilah yang disebut dengan at-tanazul anil haqq. Jadi orang punya hak, tapi dia nggak ambil. Orang yang memberi utang kepada orang lain kan berhak menagih toh. Itu kan hak itu ya. Tapi yang namanya hak itu beda dengan kewajiban ya. Hak dan kewajiban itu kan sesuatu yang apa namanya pasangan lah. Hak, ada kewajiban. Yang namanya hak itu tidak wajib diambil, boleh diambil, boleh tidak. Nah, ini kalau orang itu memberi utang kepada orang lain, lalu yang diberi utang itu kesulitan, ya awalnya dikasih tempo dulu, kasih waktu sampai dia mampu membayar utang. Tapi kalau orang tadi yang memberi utang itu mengikhlaskan, memutihkan, itu Allah mengatakan itu lebih baik. Nah, ini melepaskan hak ini boleh, bahkan itu disebut lebih baik. Aslinya punya hak tagih, tapi hak tagih itu tidak diambil. Udah biarin aja Pak, nggak usah Pak. Nah, gitu. Kemudian pada kasus yang lain, Islam membolehkan ahlul maktul atau keluarga korban pembunuhan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja itu tidak menuntut diat atau tebusan dari si pembunuh. Jadi sebenarnya keluarga korban dalam kasus pembunuhan tidak sengaja dalam Islam, keluarga korban itu berhak menuntut diat ya. Diat itu tebusan atau juga orang sering menerjemahkan uang darah ya dari keluarga korban yang terbunuh dari si pembunuh ya dalam kasus pembunuhan tidak sengaja. Tetapi itu juga kalau keluarga korban itu mengikhlaskan, tidak menuntut pembayaran diat itu boleh gitu. Ya. Nah, ini perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qatala mu'minan khata'an." Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, yaitu tidak sengaja. Misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, ada orang sedang nyopir, naik mobil, tiba-tiba ada orang itu nyebrang begitu aja, nyebrang nggak lihat kanan kiri nyebrang. Nah, ini sudah terlalu dekat nih, supir nggak sempat ngerem, ketabrak. Wah, meninggal di tempat misalnya. Padahal itu ya sengaja kan. Apa aturan Islamnya? Fatahriru raqabatin mu'minatin. Ya, dia wajib memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Wadiyatun, nah, serta membayar diat atau tebusan musallamatun ila ahlihi yang diserahkan kepada keluarga korban yang terbunuh itu. Nah, ini ada kalimat illa ayyasaddaku, kecuali keluarga yang terbunuh itu membebaskan pembayaran, tidak minta diat, ya biarin aja. Ini Al-Quran surat An-Nisa 92. Jadi kalau dalam kasus pembunuhan tidak sengaja ini berarti keluarga korban itu sebenarnya berhak, punya hak nih mendapatkan yang namanya diat ya, tebusan atau uang darah yang sebenarnya di dalam hadis-hadis Nabi ya, riwayat Imam An-Nasai itu bentuknya itu aslinya awalnya itu adalah onta, yaitu 100 ekor onta, mi'atun minal ibili, 100 ekor unta. Tapi Nabi mengatakan wali ahli dinari wa dirhami. Tapi bagi orang yang punya uang, baik uang dinar, emas, atau dirham perak, Nabi mengatakan bisa dibayar dengan 1.000 dinar atau 12.000 dirham. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Jadi kalau punya unta, 100 ekor unta, kasih kepada keluarga korban. Kalau unta nggak punya, bayar dengan uang. Dulu di zaman Nabi pakai uang emas yaitu dinar dan uang perak yaitu dirham, yaitu 1.000 dinar. Padahal satu dinar itu 4,25 gram emas. Satu dinar 4,25 gram emas. Satu dinar. Berarti kalau 1.000 itu ya berarti
4.250 gram. Itu 4 kilo loh. 4 kilo seperempat. 4 seperempat kilo emas. Bayangkan tuh berapa miliar duit itu. Itu diat itu namanya. Itu wajib hukumnya diserahkan kepada keluarga korban. Tapi keluarga korban kalau mengikhlaskan, ya berarti tidak bayar sama sekali. Illa ayyasoddaku. Tapi para fuqaha, para ahli fikih mengatakan boleh juga minta pembayaran keluarga korban itu kurang daripada itu boleh ya. Yang tidak boleh itu kalau minta lebih dari 1.000 dinar. Kalau misalnya ya udah separohnya aja keluarga korban bilang gitu kepada si pembunuh. Ya separohnya aja, boleh. Jadi awalnya 1.000 dinar menjadi 500 dinar boleh. Kalau 1.000 dinar tadi 4 seperempat kilogram ya, kilogram emas dengan kadar 24 karat. Berarti ini setengahnya, bukan 4 seperempat, tapi ya dua lebih lah, 2 kilo emas gitu. Tapi kalau orang yang membunuh dia minta nego lagi, boleh nego turun boleh ya. Yang nggak boleh itu kalau nego naik lebih dari 1.000 dinar itu nggak boleh. Tapi kalau nego turun boleh. Lalu si pembunuh meminta lagi, ya Allah Pak, kami ini orang miskin. Jangankan kami itu membayar 2 miliar Pak. Uang sehari-hari aja nggak ada. Ya udah, nggak usah deh, biarin aja. Nah, akhirnya dibebaskan secara total. Nah, itu namanya dalam Islam itu namanya atanazul anil hak ya. Melepaskan hak. Orang sebenarnya punya hak tapi tidak dia ambil. Nah, contoh yang lain dalam Islam, Islam membolehkan istri yang mempunyai hak atas seluruh maharnya memberikan sebagian maharnya untuk dinikmati oleh suaminya. Ini ada dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nisa ayat 4 ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Berikanlah mahar kepada istri yang kamu nikahi sebagai pemberian ya yang penuh dengan kerelaan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan. Kemudian jika istri itu menyerahkan kepada kamu sebagian mahar itu dengan senang hati, dengan ridho, tidak ada paksaan. Fakuluhu maka terimalah hanian marian. Ya terimalah dan nikmatilah pemberian itu sebagai sesuatu yang sedap lagi baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 4. Jadi misalkan suami memberikan mahar 100 juta, mahar 100 juta. Oke, udah masuk rekening. Tapi misalnya suami mungkin satu saat lagi usahanya kurang atau apa, istrinya bilang, "Udah Mas ini karena duit kita kan kurang, ya udah pakai maharku aja nggak apa-apa." Dari 100 juta itu kemudian 10 juta diambil. "Mas ini 10 juta ya, nggak apa-apa ini. Saya rela, saya ikhlas." Nah, itu dia punya hak kan. Sebenarnya yang namanya istri itu punya hak 100 juta itu ya milik dia, bukan miliknya suami karena menjadi mahar atau mas kawin gitu. Tapi karena mungkin suami sedang kesulitan, nah istri tanpa dipaksa, secara ridho diambil tuh dari yang 100 juta, ambil 10 juta. "Mas ini 10 juta untuk bulan ini, aku nggak apa-apa." "Oh ya, makasih dek." Nah, gitu. Nah itu namanya tanazul anil hak. Istri punya hak 100 juta wong itu mahar. Tapi tidak diambil semua. Karena 10 juta ini dipakai belanja atau nafkah sehari-hari. Nah, jadi ini ada satu lagi. Islam juga membolehkan ahlul maktul keluarga korban pembunuhan dalam kasus pembunuhan sengaja nih ya, untuk memaafkan si pembunuh yaitu tidak menuntut kisos hukuman mati atau tidak menuntut diat ya tebusan atau uang darah dari si pembunuh ya ini ada dalam Quran juga surat Al-Baqarah ayat 178. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fatiba'um bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan.
Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, misal ada orang membunuh ya, secara sengaja, bukan tidak sengaja, sengaja, tapi ternyata dimaafkan sama keluarga korban. Ya, dia misalnya tidak menuntut kisos, hanya menuntut diat. Atau kisos tidak menuntut, diat juga tidak menuntut. Maka di sini dalam ayat ini fatibaun bil ma'ruf hendaklah dia mengikutinya dengan baik orang yang dimaafkan tadi ya. Wa adaun ilaihi bi ihsan dan membayar diat dengan baik. Jadi kalau misalnya hanya dimaafkan tidak dikisos ya, keluarga setuju pokoknya tidak dikisos tapi minta diat, ya udah bayar dengan baik, itu sudah sangat besar itu, karena harusnya kan keluarga korban tuh berhak minta kisos tapi mereka setelah musyawarah udah deh nggak usah, kita nggak usah minta kisos, kita minta diat atau tebusan saja. Nah itu boleh, atau dua-duanya enggak, bisa jadi kisosnya tidak, diatnya juga tidak, itu juga boleh, namanya hak. Padahal diatnya itu cukup besar ya kalau dalam hadis-hadis Nabi, diat untuk pembunuhan sengaja itu mi'atun minal ibili, ya 100 ekor unta, wa arba'una minha fi butuniha auladuha. Jadi 100 ekor unta, tetapi 40 ekor diantaranya itu dalam keadaan bunting. Nah, ini yang kalau apa namanya beda dengan diat yang tadi, pembunuhan yang tidak sengaja, itu 100 ekor unta mutlak, mau bunting atau enggak bunting boleh. Tapi kalau pembunuhan sengaja, itu mi'atun minal ibili, kata Nabi, 100 ekor unta, arba'una minha, 40 ekor diantaranya fi butuniha auladuha, yang di perutnya ada anak-anaknya, artinya sedang bunting 40 ekor, 60 ekor nggak bunting ya, tapi yang 40 ekor bunting itu kan berat itu. Tapi kalau dibayar pakai emas tetap sama, 1.000 dirham, maaf, 1.000 dinar, atau kalau dirham 12.000 dirham itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, jadi berdasarkan istiqra kajian induktif ya, artinya dari kasus-kasus atau dalil-dalil yang parsial itu kemudian disimpulkan hukum yang general ya, dari contoh-contoh tadi, bahwa kita bisa mengambil kesimpulan umum bahwa yang namanya melepaskan hak, atau Arabnya itu at-tanazul anil haqi, itu boleh hukumnya menurut syariah. Nah, ini di antara literaturnya ada kitab Hukukul Mar'atiz Zaujiyah wa Tanazul Anha, hak-hak seorang perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan pelepasan haknya ya, watana zul anha. Jadi ini dalam rumah tangga perempuan tuh punya hak, misalnya hak dapat nafkah, tapi dia sebenarnya bisa melepaskan hak itu. Nah, itu yang dibahas dalam kitab ini antara lain ya. Ini kitab ini karya Syekh Muhammad Ya'qub Muhammad Ad-Dahlawi. Yang dimaksud dengan atanazul anil haqi, melepaskan hak, itu artinya tindakan seseorang meninggalkan hak yang telah ditetapkan syariah baginya, yang hak itu dapat dia tinggalkan atau dia miliki. Jadi ada suatu hak, hak yang sifatnya syar'i, itu yang sebenarnya boleh dia ambil, ya, boleh tidak, boleh dia miliki, boleh tidak dimiliki. Itu ada pilihan, tapi dia kemudian memilih tidak mengambil hak itu. Nah, itulah yang disebut dengan at-tanazul anil haq ya, itu didefinisikan oleh Syekh Hazim Ismail Jadullah dalam kitabnya At-Tanazul Anil Haq wa Ruju'u Anhu wa Atharuhu fil Furu'il Fiqhiyah, halaman 27. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan bolehnya melepaskan hak ini, atau bahasa Arabnya At-Tanazul Anil Haq, jadi jika saudara-saudara dari anak yang diberi hibah itu ridho
atas hibah yang sebenarnya tidak adil karena yang beri itu hanya yang pertama, anaknya empat, yang pertama dikasih rumah, tanah yang tiga, di-adiknya tidak dikasih, tapi mereka ridho, tidak ada paksaan, maka hibah itu dapat diteruskan dan tidak perlu dibatalkan. Jadi hukumnya kan harusnya kan dibatalin, ya kan? Tapi kalau ridho ya sudah. Nah, ini ada ayat Al-Quran yang mengharuskan ada keriduan ya di dalam muamalah-muamalah kita. Dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yang tidak benar, dengan cara mencuri, merampok, atau curang, dan sebagainya, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridho, ya, suka sama suka di antara kamu. Ya, surat An-Nisa ayat 29. Jadi demikian ya. Jadi hukum asalnya hibah yang tidak adil itu ya haram hukum asalnya. Nah, karena haram ya berarti wajib difasakh, dibatalkan. Dan kemudian harta itu dibagi sesuai hukum waris Islam. Kecuali anak-anak yang mendapat bagian yang tidak adil itu ridho tanpa paksaan, maka hibah yang sebenarnya tidak adil itu dapat diteruskan dan tidak perlu dibatalkan. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustadz. Menarik juga ya. Ternyata tidak bisa menghibah sembarangan, walaupun itu dari orang tua kepada anak ya. Atau bahkan malah menjadi wajib kalau ke anak itu adil sama kalau ke anaknya orang lain malah tidak perlu. Nah, ini ternyata ada hukum-hukum khusus mengenai hibah ini yang alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ustadz Siddiq Al-Jawi, dan ini sebenarnya kalau beberapa info yang datang ke saya itu banyak orang tua yang mengamalkan hal ini dan akhirnya juga harus menerima hal itu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, perkenankan dulu kami menginformasikan beberapa hal agenda dari Bisyarah ID. Nah, di sini ada informasi mengenai jasa profesional profesional dari gurunda kita Ustadz Siddiq Al-Jawi ya, yaitu adanya misalnya eh, persoalan-persoalan waris, persoalan sengketa, perselisihan muamalah yang banyak terjadi saat ini, dan kami juga kemarin sedang ada agenda penanganan sengketa ya, yang mana seharusnya seorang muslim itu merujuk pada hukum syariah, bukan hukum positif atau hukum kufur. Nah, itulah yang jadi pertanyaan, kenapa kok seorang muslim sampai kepikiran malah menyelesaikannya sesuai hukum positif. Nah, itu jadi pertanyaan juga sebenarnya dari sisi akidah pun seperti itu. Nah, harusnya diselesaikan sesuai syariah. Nah, insya Allah gurunda kita Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi, ya SSI, MSI, pakar fikih kontemporer, founder Institut Muamalah Indonesia dan pembina di beberapa komunitas, pengajar dan dosen. Beliau mempunyai professional service. Pertama, konsultan waris. Nah, hati-hati juga dalam waris ini, jangan sampai kita membaginya eh, dengan cara hanya kesepakatan di antara kita ya, tidak boleh. Nah, walaupun nanti kalau ada keridhaan beda urusannya, tapi hitungan awalnya harus tahu dulu yang sesuai syariah. Nah, dan beliau sudah beberapa kali termasuk referensi dari Bisyarah itu menyelesaikan atau memberikan perhitungan waris. Begitu juga apabila ada sengketa, ya entah itu sengketa bisnis, entah itu rumah tangga atau apapun itu, kemudian membantu untuk islah, ya
Begitu juga kalau sudah mentok bisa dengan opsi tahkim, yaitu mengangkat beliau menjadi muhakam. Nah, insya Allah beliau seorang fakih dalam hal ini yang mana bisa membantu kita menyelesaikannya sesuai syariat agar ini benar-benar terselesaikan di dunia dan tidak perlu dibawa-bawa sampai akhirat. Nah, untuk Anda apabila butuh pendampingan dan konsultasi beliau bisa langsung menghubungi Bisyarah ID, bisa langsung menghubungi saya atau langsung ke nomor admin kami ya di 0822 2727 3110. Nah, insya Allah beliau bisa memberikan banyak manfaat dalam penyelesaian masalah itu. Nah, begitu juga ada juga informasi yaitu workshop franchise syariah. Nah, ini yang sepertinya belum ada institusi lain yang membuat agenda ini karena banyak kerjasama franchise yang salah. Nah, ini yang baru di open ada 3 pembicara, yaitu ada gurunda kita Ustadz Sidik, insya Allah ada saya dan juga Ustadz Andika Dwi Jatmiko. Dan ada 3 narasumber special guest. Nah, ini dilakukan 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 Agustus 2026. Anda bisa mempersiapkannya lebih lama, ya hanya 50 seat saja. Nah, begitu juga ini agenda yang terdekat ya dari Bisyaro ID bersama Institut Muamalah Indonesia, yang mana beberapa waktu ini banyak yang kita hubungkan dengan materi-materi mengenai waris. Nah, insya Allah kami akan mengadakan yang namanya kuliah waris komprehensif. Kenapa kok dijudulin kuliah? Karena dilakukannya 1 semester. Kenapa 1 semester? Karena 6 bulan. Wah, berarti 6 bulan dan 1 pertemuan setiap pekan. Berarti setiap pekannya ada 4 pekan di dalam 1 bulan, maka ada 24 materi komprehensif. Dan ini bisa diikuti dari manapun karena agendanya adalah online. Dan idealnya lagi dilakukan pembayarannya menggunakan SPP bulanan relatif terjangkau dengan sistem per bulan. Walaupun kalau mau opsi yang lebih murah atau terukur, terjangkau, nanti bisa langsung dengan nilai yang 6 bulan. Nah, ini sangat menarik ya. Nah, informasi ini belum kita eh, soundingkan secara gamblang dan harapannya memang menjadi wadah pembelajaran. Nah, di tempat-tempat yang lain kemungkinan hanya workshop kuliah waris 1 hari 4 sesi atau berapa jam. Nah, kalau kami ini 24 kali pertemuan, 90 menit kali pertemuannya. Mantap. Nah, ini belum kami publish mengenai apa materi 24-nya, tapi kemarin waktu saya membaca buatan beliau, insya Allah membuat Anda geleng-geleng kepala. Bahkan ada diskusi tema waris untuk waria itu bagaimana? Untuk yang ganti kelamin itu bagaimana? Nah, karena hal-hal seperti ini bisa saja banyak terjadi ya di lingkungan kita. Nah, untuk itu pantengin terus informasi dari Bisyarah ID. Insya Allah banyak materi-materi yang akan disampaikan. Begitu juga ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, kita masuk ke dalam agenda sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan ini Ustadz. Nah, izinkan saya menyampaikan pertanyaan yang awal dulu. Ini ada Pak Anwar Aulia. Izin bertanya Ustadz, bolehkah ahli waris tidak mengambil har- hak jatah harta waris? Itu nomor 1. 2, bolehkah ahli waris anak Ulangi. laki-laki menerima jatah harta waris yang sama jumlahnya dengan saudara perempuannya jika ahli waris anak laki-laki ini ridho? Jazakallahu khairan. Yang pertama gimana? Ulangi. Bolehkah ahli waris tidak mengambil hak jatah harta warisnya? Ya, berarti juga melakukan tanazul itu, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah ahli waris anak laki-laki menerima jatah harta waris yang sama jumlahnya
dengan saudara perempuannya jika ahli waris anak laki-laki ini ridho. Begitu Ustaz, monggo. Baik. Yang pertama, kalau ahli waris itu tidak mengambil hak warisnya, itu boleh, ya. Jadi dia dianggap seolah-olah tidak ada. Jadi kalau misalnya seorang anak ya, misalnya ada ayah, ibu, ada anak laki-laki, adik perempuan tiga. Terus yang laki-laki anak pertama itu bilang aku nggak ngambil waris deh. Berarti nanti yang menjadi ahli waris itu ya dia tuh dianggap seolah-olah tidak ada. Jadi nanti dihitung Hmm. hanya untuk yang mau ngambil. Jadi misalnya yang meninggal ayah, ahli warisnya nanti ada ibu, ada harusnya kan anak laki-laki pertama, tapi karena dia melepaskan haknya, dia dianggap seolah-olah tidak ada. Jadi tinggal adik-adiknya tiga orang perempuan, ya. Dengan asumsi tidak ada yang lain-lain ya, ahli waris yang lain nggak ada. Jadi itu boleh hukumnya seperti itu. Nah itu namanya melepaskan hak ya, atau dalam bahasa Arab disebut tanazul anil haqqi, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah laki-laki itu harusnya kan mendapat dua bagian, perempuan satu bagian, tapi dia ridho mendapatkan satu bagian sama dengan saudaranya yang perempuan. Jawabannya tidak boleh, nggak boleh itu, karena mengubah hukum. Jadi kalau mau memberikan kepada saudara perempuan itu dibagi dulu, tidak hanya dibagi di atas kertas, tapi dibagi dan kemudian ada serah terima al-qobet. Laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu, itu harus apa adanya dulu. Nanti kalau pembagian itu sudah selesai dan sudah ada serah terimanya, sudah ada penerimaan atau al-qobet, yang laki-laki dapat dua, mau memberikan satu bagian kepada adiknya yang perempuan itu boleh, tapi setelah dibagi dan setelah ada penerimaan atau al-qobet, tidak boleh sebelumnya. Hmm. Jadi pada proses perhitungan waris dan proses penerimaan waris itu wajib apa adanya. Misalnya ada laki-laki satu, adiknya perempuan, misalnya adik perempuannya ada dua orang, ya. Laki-laki satu, adik perempuan dua orang. Nah, misalnya yang laki-laki ini dapat 2 miliar, dua bagian 2 miliar. Adiknya perempuan kan dua, berarti kan dapatnya ya setengahnya, 1 miliar. 1 miliar, adik perempuan pertama 1 miliar, satu satu lagi 1 miliar. Ya memang harus diserah terimakan, dibagi begitu, terus diserah terimakan duitnya ditransfer, seret masuk ke rekening yang laki-laki 2 miliar, adiknya yang perempuan yang satu M, satunya lagi 1 miliar. Nah kalau sudah seperti itu, silahkan kalau kakaknya itu mau memberikan kepada adik-adiknya. Dek, ini saya punya jatah 2 miliar, ini mau saya kasih ke kalian saja. 2 miliar, yang 1 miliar untuk adik pertama, 1 miliar untuk adik kedua. Jadi dia itu sebenarnya sama aja dengan nggak ngambil sebenarnya. Itu boleh. Jadi pemberian supaya misalnya sama rata itu boleh, tetapi itu setelah ada perhitungan ya, setelah ada perhitungan dan tidak sekedar perhitungan, tapi ada penyerah terimaan al-qobet, yang kemudian ketika sudah diserah terimakan itu seseorang yang menerima itu sudah mempunyai hak yang utuh untuk melakukan tasarruf, dia sudah bisa memakai uang itu untuk macam-macam. Tapi kalau belum ada serah terima, belum ditransfer, kemudian hitung-hitungannya itu disamakan semua tiga anak tadi, masing-masing 1 M, 1 M, 1 M, ditransfer 1 M. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ya, jadi membagi waris itu nggak bisa seperti membagi sesuatu yang apa gitu ya, tidak ada ketentuannya. Ada loh ketentuannya. Dalam surat An-Nisa ayat 11 Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain.
Yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mewajibkan kepada anak-anakmu ya mengenai hukum waris itu. Lidzakari untuk anak yang laki-laki mithlu hadzil unsayain. Bagiannya seperti bagian dua orang anak perempuan. Jadi kan kalau dalam Islam itu ya memang laki-laki itu anak laki-laki mendapat dua bagian, perempuan satu bagian. Gitu. Ya, ini tidak boleh diubah itu. Itu nas yang qat'i namanya. Qat'i itu pasti. Qat'i tsubut, qat'i dalalah ya. Pasti dari segi sumbernya yaitu Quran dan pasti pengertiannya. Tidak bisa ditafsirkan lain bahwa laki-laki ya dua, perempuan satu. Bahwa nanti setelah dibagi itu dan diterimakan ya al-qabd. Setelah itu yang laki-laki mau memberikan kepada yang lain adik-adiknya yang perempuan itu boleh, tapi setelah al-qabd ya bahasa Arabnya ada penerimaan yang dengan penerimaan itu si laki-laki itu dia bisa melakukan tasarruf. Jadi sebelum al-qabd itu nggak boleh ada penyamaan gitu. Ya. Oke ya, saya kira itu makanya. Siap, Ustadz. Cukup jelas ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah ketika pembagian hibah tidak adil, tetapi orang tua tidak bisa diamar ma'rufkan, karena kalau membantah kebijakan mereka, maka marah orang tua ini, dan di antara anak-anaknya ada yang tidak ridho. Wah, ini agak klasik juga ini permasalahannya, Ustadz. Nah, bagaimana apabila kondisinya seperti itu? Gimana Ya. ulangi tadi yang awal agak Jadi, putus. jadi orang tua sudah menghibah kepada anaknya dengan cara tidak adil. Hmm. Lalu disampaikanlah kepada orang tua, dilakukan amar ma'ruf, tapi orang tua tetap kekeh dan membantah, eh, dan karena kalau membantah kebijakan maka akan marah orang tua ini. Padahal di antara anak-anaknya ada yang tidak ridho. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti ini atau mungkin ada solusi lainnya begitu, Ustaz? Monggo. Ya, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, karena orang tua itu tidak tidak mau menerima nasihat, harus adil Pak, nggak boleh nggak adil dalam Islam itu. Orang tua mengatakan siapa bilang kamu anak kemarin sore, kalau mau bagi terserah aku, gitu. Nah ini kalau nggak bisa dinasihati seperti itu ada dua pilihan anak-anaknya itu. Yang pertama itu ya ridho, tapi tidak boleh ada rasa terpaksa. Ridho ya udahlah memang susah dinasihati ya apa boleh buat lah gitu. Kalau ridho Hmm, tanpa ada paksaan ya udah. Walaupun itu pemberian ayah kepada anak-anaknya tidak sama, kalau yang lain yang tidak mendapat itu ridho ya selesai urusan gitu. Ini kemungkinan pertama ya. Yang kedua itu bisa terjadi sengketa. Nah, ketika itu terjadi, artinya anak-anaknya itu tetap pokoknya ini harus adil, nggak mau dia kalau disuruh mengikhlaskan dia nggak mau, aku nggak mau. Nah, misalnya anak-anaknya mungkin ada yang mau, ada yang tidak, ya, ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Akhirnya seperti ini ya ini eh, apa namanya kemungkinannya ya kemungkinan yang kedua berarti terjadi sengketa namanya atau bahasa Inggrisnya dispute atau khusumah ya. Khusumah itu bahasa Arab artinya sengketa atau dispute. Nah, ketika terjadi sengketa, ini dalam Islam itu sebenarnya ada solusinya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli fa'in maka jika tanaza'tum fi syai'in kamu berselisih mengenai sesuatu apapun itu perselisihan dalam waris, dalam pernikahan, dalam perdagangan, dalam syirkah, berselisih apapun farudduhu kembalikan sesuatu yang diperselisihkan itu ilallahi kepada Allah war rasul dan kepada rasulnya. Nah, mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul itu maknanya
mengembalikan kepada Al-Quran, kepada Allah itu kepada Quran, kepada Rasulnya itu maksudnya menyelesaikan kepada hadis-hadisnya, ya. Jadi menyelesaikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya itu ya kepada Al-Quran dan hadis. Nah, persoalannya Quran dan hadis itu tidak bisa bicara sendiri. Jadi artinya dikembalikan kepada Al-Quran atau hadis yang itu maknanya kepada orang yang paham Quran, orang yang paham hadis. Nah itulah yang kalau dalam Islam disebut qadhi atau hakim syariah. Tapi penyelesaian kepada hakim syariah ini sebelum sampai ke sana ya sebenarnya itu solusi tahap akhir. Sebenarnya kalau ada tahapan apa penjelasan yang lebih lengkap ya penyelesaian sengketa itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu namanya islah atau as-sulhu, perdamaian, ya, antara dua pihak yang sengketa antara anak dengan ayah, anak-anak dengan ayah bicara baik-baik, ini solusinya gimana. Kalau ini tidak ada titik temu yang namanya islah atau as-sulhu, ada tahapan berikutnya, yaitu namanya tahkim atau arbitrase, yaitu dua pihak yang bersengketa meminta kepada pihak ketiga yang disebut dengan muhakam atau mediator non hakim untuk menyelesaikan sengketa waris dari keluarga itu. Nah, nanti akan ada semacam proses persidangan, lalu diputuskan oleh muhakam atau mediator non hakim itu. Nah, kalau ini bisa selesai pada tahapan tahkim, alhamdulillah. Kalau tidak, itu masih ada tahapan ketiga yang terakhir, namanya peradilan syariah atau qadha asy-syar'i. Ya, jadi al-islah au as-sulhu, setelah itu at-tahkim. Nah, setelah itu yang ketiga itu namanya al-qadha usy-syar'i, peradilan syariah. Nah, inilah bagaimana cara kita mengembalikan persoalan yang kita perselisihkan kepada Allah, kepada Rasulnya itu ya kepada Al-Quran dan hadis. Kepada Al-Quran dan hadis itu ya kepada syariat. Ya orang yang paham syariat, kalau keluarga itu bisa membahas sesuai Quran dan hadis sendiri, yaitu namanya tahap islah atau perdamaian. Ya, orang menyebutnya dengan istilah musyawarah mufakat. Silakan disepakati sendiri, ya, asalkan tidak melanggar syariat. Ya, di dalam hadis Nabi mengatakan as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan au ahalla haroman. Jadi as-sulhu, perdamaian itu boleh antara kaum muslimin kata Nabi, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu nggak boleh. Nah, kalau islah ini selesai, pada tahapan ini selesai, alhamdulillah. Kalau tidak, nanti ada tahapan tahkim, arbitrase. Ya, kalau ini tidak selesai juga, nanti ada tahap yang terakhir ketiga, yaitu peradilan syariah. Nah, jadi sebenarnya kalau terjadi sengketa, yo itu wajar saja karena tidak semua manusia itu kemudian akhirnya menerima Mau menerima. sesuatu yang itu juga nggak bisa dipaksakan karena perasaan hati manusia itu kalau disuruh ridho secara paksa yo nggak bisa juga. Makanya tadi persyaratan bisa ikhlas menerima itu kan harus ridho. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu itu dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil itu ya diantaranya membagi waris tapi tidak adil. Ayah memberikan hibah tidak adil itu ya termasuk memakan harta secara batil, itu nggak boleh hukum asalnya itu. Illa antakuna tijarotan antarodin minkum, kecuali yang dibolehkan itu ya memakan harta di antara kamu itu dengan perniagaan, ya dengan
atas dasar tarodin saling ridho suka sama suka di antara kamu di surat Nisa ayat 29. Jadi begitu jawabannya Ustadz Firly. Kalau Siap. anak-anak ya adalah gitu ikhlas ya padahal itu tidak sama pemberiannya yaitu selesai urusan. Tapi kalau mau diperpanjang, yo Islam itu menyediakan fasilitas Hmm, juga dengan penyelesaian sengketa tadi. Pertama itu perdamaian, kalau tidak bisa itu arbitrase atau tahkim istilahnya kalau nggak bisa ya peradilan syariah. Ya, demikian. siap. Ya, siap Ustadz. Yang berikutnya ada pertanyaan dan ini pertanyaan yang sering terjadi sepertinya. Izin bertanya Ustadz, hibah itu kan dilakukan saat masih hidup. Nah, Ya. orang tua membagikan atau menyampaikannya saat masih hidup, tapi secara hukum pertanahan baru dibalik nama setelah orang tua meninggal. Nah, apakah itu bisa dikatakan hibah juga atau tidak? Nah, yang sering jadi pertanyaan itu dihibahkan tapi nggak dibalik nama. Nah, apakah ini sah hibahnya atau tidak, Ustaz? Begitu, Ustaz. Hibahnya apa barangnya itu? Tanah. Nah, setelah dihibahkan itu apakah ada serah terima penerimaan kepada anaknya? Eh, Mungkin ada dua opsi ya. Dia memang diserah terimakan atau tidak. Nah, tapi yang menjadi poin utama diskusi atau pertanyaannya, kalau ternyata tidak dibalik nama surat sertifikatnya, itu apakah masih termasuk hibah yang sah? Atau sebenarnya sah atau tidaknya karena takobut itu, Ustaz? Jadi yang namanya hibah itu wajib ada serah terima alqobet ya. Jadi kalau ayah punya tanah, dia berikan kepada anaknya itu tanah itu buat kamu ya. Nah itu berarti ya anak itu setelah ada akad hibah itu dia menerima tanah itu dengan setelah ada alqobet berarti dia bisa memanfaatkan tanah itu, dia cangguli, dia tanami apa atau bisa dia jual atau apa itu namanya akibat hukum dari alqobet gitu. Jadi kalau ada alqobet atau ada serah terima itu sah walaupun belum terjadi balik nama. Jadi kapan hibah itu sah yaitu ketika ada serah terima yang dengan adanya serah terima itu si anak itu mempunyai hak melakukan tasarruf ya pemanfaatan atau pengelolaan tanah itu. Tapi ketika sebagai contoh misalnya ayah mengatakan ini tanah itu kan anu ya saya berikan ke kamu. Nah, anaknya bilang oh ya makasih. Tapi ternyata tanah itu tuh masih pakai ayahnya untuk tanam-tanam apa, belum dipanen segala macam itu ya belum sah. Nanti kalau sudah tanah itu dipanen dari mungkin ayah ketika menghibahkan itu ada padinya atau mungkin kalau pekarangan mungkin ada pohon-pohon pisangnya dan segala macam itu kemudian sudah dipanen semua, diserahkan kepada anak sehingga anak itu mempunyai hak melakukan tasarruf. Anak itu bisa menanami, bisa menjual, bisa melakukan tasarruf. Nah, itu baru sah. Tapi kalau tidak ada qobet ya, al-qobet atau penerimaan itu hibahnya tidak sah. Ya, tanpa memperdulikan aspek legalitas. Jadi Hmm, yang menjadi standar dalam Islam itu ya al-qobetnya akad itu ya. ya penerimaan walaupun mungkin belum dibalik nama itu sah gitu ya. Jadi itu persoalan surat menyurat itu istilahnya hanya persoalan idari, bukan persoalan syar'i. Itu hanya persoalan administratif, bukan persoalan inti, yaitu persoalan hukum syariah. Saya membuat perumpamaan, ada orang nikah, laki perempuan, memenuhi semua ketentuan syariah, ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada ijab kabulnya, semuanya memenuhi, tapi tidak didaftarkan di KUA, tidak mendapatkan buku nikah, tapi semua rukun dan syarat nikah terpenuhi semua. Ada wali, ada saksi, ada
mahar, ijab kabul lengkap, tidak ada hal-hal yang lain yang kurang, tapi tidak didaftarkan di kantor urusan agama. Tidak ada buku nikah. Jawab, pertanyaannya sederhana, itu sah atau tidak akad nikahnya? Jawabannya sah, walaupun tidak ada surat-suratnya. Seperti itu, orang melakukan hibah dari ayah kepada anak. Yang penting ada ijab kabul. Nah, ini saya berikan ya tanah ini kepada kamu. Ini ijab. Anaknya mengatakan, ya Pak, saya terima. Lalu ayahnya bilang kuncinya, misalnya itu ada pagernya, kuncinya, silakan kamu. Terserah kamu mau kamu apakan itu tanah itu. Sudah ada alqabd. Itu selesai sudah menurut hukum syariat. Walaupun belum balik nama. Sama dengan orang akad nikah, tidak didaftarkan pada KUA, tetapi kalau semua rukun dan syarat dalam pernikahan itu terpenuhi, itu sudah sah secara syariat, walaupun tidak pakai buku, tidak punya buku nikah gitu loh. Nah, itu Siap. analoginya kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jadi Ya, patokannya bukan balik nama ya, bukan SHM ya, walaupun SHM-nya masih atas nama ayah, tapi kalau sudah terjadi akad hibah dan itu tidak sekedar akad, tapi terjadi serah terima al-qabdu namanya, itu sudah sah walaupun itu SHM-nya masih atas nama ayah. Ya, oke, siap. saya kira itu. Makasih. Ya, jadi memang harus paham mana urusan hukum wad'i, mana hukum idari begitu ya Ustaz. Karena itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini Hmm. ada pertanyaan izin tanya bagaimana jika tidak menggunakan hukum waris Islam tapi menggunakan waris hukum positif demi kerukunan dan kedamaian demi rasa keadilan menurut mereka. Nah, ini untuk Pak Nurwidianto mungkin bisa menonton rekaman yang sebelumnya, 2 kali pertemuan sebelumnya, mengapa kok waris itu wajib sesuai dengan syariah Islam. Nah, insya Allah penjabarannya panjang dan juga ada materinya bisa ditonton rekamannya. Nah, ini masih banyak pertanyaan, tapi mungkin karena waktu kita cukupkan sekian dulu, Ustaz. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang masih berhubungan dan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada rekan-rekan semua, terutama juga kepada Gurunda Ustadz Siddiq Aljawi yang sudah berkenan memberikan ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat dan ternyata memang topik waris atau penurunan harta dari orang tua kepada anak-anaknya itu juga sangat menarik dan masih banyak kesalahan-kesalahan dalam prakteknya. Nah, semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga semoga kita bisa bertemu lagi di majelis-majelis berikutnya. Untuk itu, kita tutup agenda kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa bihamdika atubu ilaik. asyhadu an la ilaha Oke, insya Allah ada rekaman juga untuk pertemuan kita yang hari ini. Silahkan dipantengin terus informasi dari Bisyarah ID. Begitu dari saya, matur nuwun, afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Ustaz. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi matur wabarakatuh. nuwun, Ya, saudara-saudara. Mohon maaf sama-sama. ya, pertanyaannya belum bisa dijawab semua. Matur nuwun.